bagaimana kita menjadi rahmat bagi mereka, pelindung mereka. Maka tidak perlu ada istilah mayoritas, sebenarnya tidak perlu. Yang penting bagaimana Islam bisa melindungi kita, tunjukkan Rahman alamin. Bahkan misalnya saja. Nah, saya diberi cerita kemarin pas saya di salah satu SMK swasta di Kota Pekalongan itu ada guru narasumbernya mengatakan begini, suami saya itu seorang tugasnya di kesehatan. Nah, waktu itu ada pasien yang ditolong, padahal hari Jumat masjid juga azan. Ini pilihan ya. Bapak Jumatan apa Pak nulung pasien sing meh koma seperti ini. Nah, dalam hal ini Islam membolehkan, ya kan, untuk menolong ini orang yang seperti ini. Kita meninggalkan kewajiban itu, walaupun kan bisa dikodok ya. Atau kita mau sholat ada orang anak nangis misalnya, ya kita harus menolong dulu, kita batal dulu. Itu kita lihat kemanusiaannya. Jadi kita melihat orang itu dasarnya kemanusiaan. Ada ukhuwah basyariyah ya, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah itu. Nah, maka kemarin ketika tudung itu kita melihat pada ukhuwah basyariyahnya, insaniyahnya, kemanusiaannya. Kita bisa terpanggil karena rasa kemanusiaan. Ya bedo karo ketika panjenengan di Jakarta ketemu wong Kalongan di beda ya. Kalongan. Merasa ada kepekalonganannya itu. Iya, betul. Terlepas dia itu apapun lah. Beda sama-sama masalahnya. Pekalongan nih. Sama Pekalongan gitu, lebih akrab lagi. Nah, jadi sebetulnya kita ini luar biasa. Ya, memang sih tadi saya mengatakan keanekaragaman ini bisa membuat potensi konflik ya, juga bisa karena itu moderasi beragama ini untuk menghindari itu konflik, itu pergesekan. Tadi saya mengatakan ya masalah Habib bagi kita orang gubris lah tidak ada masalah untuk biar sudah tahu ya. Atau dan kita melihat bagaimana kerukunan kiai-kiai dengan Habib dulu, dan kita akui bahwa Habib ikut berjuang di Indonesia ini, yang berjuang itu semua lini. Ini Pekalongan kan kuburan Habib. Cina juga ada itu, iya kan? Taman Pahlawan kan? Cina ada. Artinya apa? Yang berjuang Indonesia tidak satu warna, tapi bermacam-macam, termasuk Habib ya berjuang. Kita ingat pengarang lagu Syukur itu, Habib Mutahar itu. Dan itu yang dulu pernah haji bersama Soekarno kan. Ketika Soekarno berhaji di sana itu tanya sama rajanya, "Raja, mana makamnya Nabi?" Lah itu udah kelihatan. Itu Bung Karno kan kita tahu bajunya kan penuh dengan embel pangkat-pangkat ya. Semua itu dilepas ya. Semua dilepas oleh Bung Karno. Dan menurut cerita ya, bukan ini bukan hiperbola ya. Itu untuk menuju makamnya dia merangkak. Kenapa Bung Karno merangkak? Saya bukan apa-apa. Dia pemimpin dunia. Saya pikir itu yang disaksi Habib Mutahar itu yang mengarahku itu. Nah, saya begitu. Artinya dia menghormati Rasulullah itu pemimpin dunia. Saya bukan apa-apa. Padahal beliau kan sebenarnya kan bajunya kan rembel, simbol-simbol ya. Nah, sampai situ. Nah, ini kita sadari. Maka sebetulnya kita tidak usah kita jaga bersama-sama, tidak usah membanding-bandingkan bahwa kiai Jawa, kiai Indonesia itu dan Habib itu satuan, ikut berjuang bersama, jadi tidak ada perbedaan. Nah, ini kita harus hati-hati, jangan dipecah belah. Jangan dipecah belah lah. Ya tidak usah mengatakan kalau ini tidak perlu. Nah, ini memang kita sekarang harus hati-hati karena ya fakta dunia medsos apa lagi. Kita bisa menolak, tapi yang bisa kita ya berhati-hati menyiasati ini apa, ada fenomena apa. Ya kita tidak usah marah-marah mengatakan kalau kita ibadah ini lebih baik daripada kita hormati kiai, biar aja dia ngomong. Kita yakin ada berhentinya nanti. Yang penting tidak melanggar undang-undang. Kalau melanggar IT ya sudah kita tangkap saja, tidak ada masalahnya. Sekarang begitu aja, ukurannya itu aja. Sekarang orang mau ngomong bebas, mau ngomong apa saja, tidak ada yang larang. Ya, cobalah. Nuwun sewu, apalagi kalau kita lihat di medsos ada
Ya namanya perempuan seperti pakaiannya ya. Ini kalau kita kan tanah itu lebih berat, itu tidak mudah. Maka sekarang kita itu bagaimana membuat generasi muda itu melek medsos itu dan bagaimana penggunaannya. Dan saya berbahagia kemarin waktu saya ngisi di SMP Pius, murid beragama, mereka gurunya luar biasa. Diajarkan oleh gurunya itu semua supaya bermedsos. Punya nama. Tapi medsos. Dia diberitahu seperti ini, seperti ini. Termasuk di Bernardus sama itu. Mereka karena sekarang dunia medsos. Nah ini perlu, jangan sampai nanti gurunya itu tidak memberikan arahan, kan bahaya. Nah, sebab kita kan sekarang bebas, tidak terkontrol. Ya kan kalau dulu guru bisa ngatur ini yang dibaca ini tidak, ya kan? Kan boleh misalnya waktu ada rahasia novel stensilan, hampir siapa tuh Aro maksudnya? Pradies. Nah itu sekarang ada mau di mana nggak bisa sekarang itu. Lah. Hafal ya. Nah, duluan masih buat komik stand seperti itu. Ya. Nah ini yang penting begini, yang penting kita bersama-sama mari kita itu sebetulnya mengenai moderasi beragama itu cuma ada 4 hal. Yang pertama itu adalah tentang komitmen kebangsaan. Kita harus pegang teguh. Ada 4 isinya itu. Kalau kita singkat PBNU. Iya, ini bukan karena saya orang NU, bukan, tapi biar gampang toh gitu. PBNU, P pertama itu Pancasila. Ya. B Bhinneka Tunggal Ika. N NKRI. U Undang-Undang 45. Semua orang yang mengaku bangsa Indonesia harus pegang ini 4 ini. Kita pertahankan, kalau perlu kita sampai Islam mati demi Pancasila. Ya. Bhinneka kita jaga, keragaman kita jaga, termasuk seninya, budayanya, kita jaga. Ya. Budaya Papua ya budaya kita. Nah, walaupun mungkin coraknya berbeda, itu kita cintai juga. Nah, kemudian NKRI ini sudah harga mati lah, nggak usah mimpi pengen macam-macam lah. Ini harus kita jaga bagaimana tetap pelestari. Maka tidak berlebihan kalau di kampung-kampung itu kalau ada acara kan walaupun acaranya itu muludan kan undang-undang udah baik. Sudah baik, tinggal pelaksananya kan ya. Pelaksananya kan ya. Nah, yang kedua kita hindari anti kekerasan. Apapun kita konflik berbeda tapi jangan sampai keras kita ya. Tapi kan prihatin juga sekarang kan ya. Melihat banyak kejadian-kejadian seperti itu. Anak-anak muda ya. Kadang kita itu merasa prihatin juga. Makanya saya melihat bahwa generasi muda kan Indonesia masa depan. Waktu anak-anak sekolah SMK bagaimana nanti akan berkiprah. Saya bertanya, Anda kan nanti akan kerja di bengkelnya Singkek kan ya? Ya kan banyak yang tidak mungkin sama. Iya, kenyataannya seperti itu kan. Ketika mengadakan magang aja kan di mana kamu? Di tempat-tempat bengkelnya bukan orang Islam kan? Ini perlu moderasi beragama. Ya, itu perlu. Iya Pak, iyalah makanya kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa kalau semua di dalam agama. Siapa yang nemu listrik? Atau masalah medicine? Apa dia Muslim kan bukan? Tapi dia manfaatnya untuk orang dunia. Makanya sangat melihat agama, lihatlah kemanusiaannya. Yang ketiga yaitu toleran. Tadi itu sederhananya kalau kita suka baju merah ya monggo, tapi tidak usah melarang orang yang tidak pakai baju merah. Tidak usah komen lah. Tapi kadang-kadang sedang komen, ya kan? Wong sireng, lambine ireng, ya. Kadang seperti itu. Ora sepak ora. Kadang mau cerewet, ya sudah saya dari sana yang cerewet begitu. Ada lagi meneng, oleh tabu orang muni. Nah ini kita sulit. Jadi kita itu seringnya tidak mau memahami orang lain. Jadi mau memahami diri. Maka ukur baju orang lain jangan pakai baju kita sendiri. Dan yang terakhir adalah menerima tradisi, melestarikan tradisi yang ada ini. Tradisi apapun jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kalau kita umat Islam memandangnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau tradisi kok kurang pas, ya jangan dihapus. Kita ubah.
dipaskan. Kita zaman saya kecil dulu kan ada sedekah bumi. Itu saya masih ingat sedekah bumi itu di Desa Wonoyoso dulu nangkap wayang. Wayang kan udah tahu sendiri, ada wayang pasti ada terus kita lihat kenyataannya. Termasuk nah ini kita memang ya kalau kita bermedsos ya tentu kita tidak boleh berhenti, tidak boleh mundur. Kita berikan contoh-contoh yang baik. Tidak usah komentar pakai tulisan. Ya misalnya saya melarang, oh ini apa tidak boleh nyadran. Kalau perlu kita buat film yang nyadran kan begitu. Jadi kita seperti itu. Oh ini tidak boleh apa itu mengucapkan Natal. Kalau perlu kita buat satu gambaran, misalnya ada seorang Romo yang saya pernah melihat itu Romo membawa kitab Injil jatuh. Yang dulu orang santri misalnya kan ya. Ini kan yang bicara gambar. Tidak usah kita ngomong lah. Itu kita perbanyak juga. Jadi kita kalau saya seneng kalau misalnya ada pendapat yang seperti itu tidak usah dibantah pakai tulisan atau itu jadi masalah. Kita buat yang lain lagi. Ya makanya saya terus terang saja saya sering event FKUP saya unggah terus. Saya unggah terus. Saya tidak mau bicara ini loh kenyataan di Pekalongan seperti ini. Di Pekalongan ini ya bahkan saya pernah diminta bertemu dengan tokoh Yahudi dari Inggris ya. Dan dari Mesir itu di Nirwana ya saya datang saya upload juga. Itu menunjukkan saya bisa duduk dengan yang lain. Ya saya bisa duduk dengan ya Islam yang yang dulu antara NU Muhammadiyah begitu, sekarang nggak ada masalah. Sana ada apa muktamar apa ya kadang saya datang. Ya kan luar biasa enak sekali, senang sekali ya. Oh sana LDI ada, ya datangi. Kita tidak bisa bicara. Sekarang masih banyak orang agamanya sendiri belum sempurna tapi senang ngurus agama orang lain. Kelegon. Iya kan. Misalnya wes saya menurut saya niki. Saya Nahdien misalnya, saya kan belum tentu sempurna, tapi saya ribut ngurusi Selio, ya kan? Makanya tidak usah diperdebatkan, apalagi misalnya perbedaan bodoh, udah usah berbeda. Kalau dulu memang masalah, misalnya lonjo kabeh, mana kamu keok nyembelih ayam, itu kan dulu. Sekarang udah ada begitu, misalkan ada kulkas, Pak bodoh kapanpun saya siap. Iya kan? Nyembelih dulu kan masukkan kulkas ya. Ya sudah mau Pak Armo dhewe kono mau foto saya rapopo. Iya ra saiki. Iso mana. Iya blojo-blojo nang. Nah, karena itu kita bersyukur. Nah, ini tapi kita harus tetap terutama di tahun 24 ini ya. Kita jaga bersama-sama jangan sampai agama ini ya nuwun sewu ya. Saya bukan orang politik tapi jangan dipolitisir lah. Kita rugi. Mari kita merapatkan barisan terutama kamu sembayang ayo ta 20 ya Pak ora. Walau ya Pak ora karena enak dengan Pak ora itu enteng. Ya titik kita punya filosofi Pak ora itu loh enteng. Sudah kita tidak memikir orang lain lah. Ya, kita menghargai orang lain. Orang lain kok pakai begitu kita hargai. Tidak usah kita benci. Itu menurut faslon sekian tidak boleh ya boleh ya diri kita sendiri aja tidak usah ya apalagi kemudian merasa paling benar ini jadi masalah itu jangan sampai ya begitu Kang. Ini luar biasa ya dan alhamdulillah sih di Indonesia sudah menerapkan hal itu di Pekalongan apalagi sudah. Iya tapi jadi kalau misalkan ada satu kaum atau satu bangsa yang belum menerapkan itu dia nggak ingat ada piagam Madinah yang tadi disebutkan itu ya. Itu digunakan bahasa kita Indonesia ini. Coba sih. Orang lain kan kagum luar negeri itu. Kok bisa nih Indonesia yang begitu aneka ragam kok bisa aman. Loh. Mereka pada ngaji ke sini, udah ngaji rene. Pingin. Sekarang di Timur Tengah agamanya sama. Bahkan kadang-kadang sektenya sama itu kan enggak ramu-ramu. Bentuk terus. Betul, ada Indonesia itu. Nah, tetapi saya juga berharap pada generasi muda untuk Pekalongan jangan mudah memviralkan di medsos kalau belum jelas. Jangan sampai masalah seperti kemarin lapangan Mataram terulang lagi lah. Itu kecolongan. Saya tahu persis karena generasi muda kita kurang sabar lah. Lebih baik kita selesaikan di bawah, rampungkan. Kalau sekarang tuh muncul di sini udah
Maka saya kemarin mengapresiasi teman-teman di Hindu ya, pura Hindu. Itu ada vandalisme kemarin itu. Dicoret-coret. Tapi saya senang dia tidak mengangkat berita itu. Sampai selesai kemudian ya namanya anak iseng lah, anak-anak sekolah ya. Dia datang minta maaf, mau membersihkan, luar biasa. Tapi coba waktu diangkat di medsos. Jadi masalah. Karena itu saya mohon pada tahun 24 juga saya kembalikan terjun ke sekolah-sekolah terutama beragama. Karena saya yakin kemarin saya baca itu di medsos ada satu penelitian yang memprihatinkan bagi anak pelajar, terutama komitmen kebangsaan ini. Ya perlu segala kita tangani, ya kita berusaha lah. Saya yakin barang siapa berbuat baik akan hasil baik, bukan jelek kan hasil jelek juga ya. Iya. Ya, ini juga berhubung Pak Yai sudah dijemput ini. Acara terpundi ta Pak Yai? Di Keramat Sari. Ada pengajian NU gitu. Iya ya, di Masjid Al-Huda. Jadi kan ya saya sudah bilang kalau malam saya sudah tidak berani naik motor sendiri. Kebetulan nanti malam di RKP saya tidur di RKP saja gitu. Langsung ke sini aja. Ya oke, Pun. Iya, sudah ditunggu ya. Kita akhiri. Gimana lagi? Betul. Mungkin bisa disambung lain waktu ya Pak Yai. Ini kan setiap bulan ya. Setiap bulan sekali. Dijadwalkan. Ya, matur nuwun sekali lagi Pak Yai, diberikan kesehatan terus biar nanti bisa ketemu lagi Pak Yai nggih. Ya, dan berakhir pula kawan kebersamaan kita ya di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam.